Kamu suka dengan film-film animasi ini? Kok bisa ya karakter-karakter ini begitu hidup dan menghibur? Karena mereka dibuat melalui tahapan-tahapan yang mungkin kamu tidak pernah membayangkan sebelumnya akan sekompleks dan sedetail ini. And drive you crazy because you've listened to it 1,000 times. You know, an animator might work on the film for a year and a half, end up with 3 minutes of work. Sully's face alone uses over 500 deformers, and that's just his face. Bayangkan, seorang animator membutuhkan 1 tahun, bahkan lebih, hanya untuk menganimasikan adegan 3 menit saja. Juga perhatikan bagaimana detailnya setiap part pada setiap objek. Mereka tidak sembarangan membuatnya. Semuanya harus tampak seperti nyata. Film animasi 3 dimensi buatan Pixar atau DreamWorks melibatkan ratusan orang dengan keahlian-keahlian tertentu, dan mereka dibagi dalam departemen-departemen tersendiri sesuai keahliannya. Oke, supaya paham, begini cara kerja mereka. Pertama, mulai dari konsep cerita. Perhatikan bagaimana cara mereka menyusun cerita sampai benar-benar matang. Setelah penulis menyusun cerita dalam naskah, setiap scene digambar dalam bentuk storyboard layaknya komik, agar seluruh tim mendapatkan gambaran harus dibuat seperti apa. Tidak selesai sampai di situ. Storyboard ini lalu disusun oleh editor menjadi versi animasi sederhana, supaya sutradara dan seluruh tim bisa melihat perkiraan film jadinya secara kasar dan dijadikan referensi. Pada proses ini, dialog dalam film pun ditambahkan, tapi masih menggunakan suara sementara. Pembentukan karakter. Setelah konsep cerita didapatkan, para seniman di departemen art mulai mendesain karakter, termasuk dunia di mana si karakter itu akan bermain. Tapi di sini belum dalam bentuk 3 dimensi ya. Hanya rujukan visual seperti apa looks-nya, mulai dari karakter sampai setiap detail objek yang akan muncul di dalam film. Modeling. Disinilah karakter 3 dimensi mulai dibentuk menggunakan software 3 dimensi. Setiap detail karakter dari kepala sampai kaki disempurnakan sehingga bisa dilihat dari berbagai sudut. Juga seluruh set di mana karakter akan bermain. Rigging. Sudah mulai menggerakkan karakter? Belum. Rigging adalah membuatkan semacam pengendali pada tubuh karakter, supaya karakter-karakter ini bisa digerakkan, seperti pada siku, lutut, jari tangan, sampai ekspresi wajah. Satu karakter saja bisa mencapai ribuan titik yang bisa digerakkan. When I smile, it's not just my lips that move. My cheeks bulge, the skin around my eyes crinkle, my chin stretches out to accommodate the emotion. Sully's face alone uses over 500 deformers, and that's just his face. Shading. Tidak mungkin kan kamu nonton dalam rupa yang flat, maka orang-orang di departemen ini memolesnya. Yang menarik, mereka harus memolesnya sampai setiap detail material yang menempel pada setiap objek memiliki tekstur seperti di dunia nyata. Kayu harus memiliki tekstur seperti kayu, kain harus bertekstur seperti kain, bahkan sampai goresan-goresan kecil pun harus ditambahkan. Dialog. Sebelum karakter mulai dianimasikan, dialog harus diambil lebih dulu, karena animator harus menggerakkan mulut sesuai dialognya. No, you don't have to do that. Layout. Di tahap ini, semua objek yang dibutuhkan dalam satu scene disusun. Karakter-karakter pun mulai diposisikan sesuai scene masing-masing. Di sini juga ditentukan blocking kamera dari sudut mana adegan akan diambil. Akhirnya kita sampai di tahap animasi. Animator mulai bekerja menghidupkan karakter. Masih ingat dengan rigging tadi? Yap, animator menggerakkannya berdasarkan rigging yang telah dibuat tadi. Tentunya pekerjaan animator tidak mudah, karena satu adegan saja harus menggerakkan banyak bagian. Tangan, kaki, mulut, mata. Maka animator akan terus mengulang-ulangnya sampai ribuan kali hanya untuk satu adegan saja sampai terlihat natural. Put in the lip sync, make sure all that's working, continue to refine the animation, and drive you crazy because you've listened to it 1,000 times. Mungkin kamu akan kaget karena satu orang animator hanya mengerjakan untuk 3 menit saja, tapi selesainya bisa 1 tahun, bahkan lebih. You know, an animator might work on the film for a year and a half, end up with 3 minutes of work. You know, some make more, some do less. Efek karakter. Bagian ini menggarap bagian tubuh yang terlalu kompleks untuk digerakkan, seperti rambut. Bukankah rambut juga harus bergerak akibat gerakan karakter? Tidak mungkin digerakkan secara manual, maka mereka harus melakukannya dengan mensimulasikan hukum-hukum fisika. Efek. Bagian ini menambahkan efek yang harus ada dalam film, seperti ledakan, asap, salju, sinar, dan lain-lain. Lighting. Jangan salah, pencahayaan dalam animasi 3 dimensi pun dilakukan seperti pada film yang bukan animasi. Bedanya di sini secara virtual.
karena jatuhnya cahaya pada karakter dan dunianya harus terlihat natural dan menciptakan mood pada film. Terakhir, render. Render sederhananya adalah mengekspor gambar 3 dimensi yang sudah final menjadi file video yang bisa ditayangkan. Karena video adalah kumpulan frame, di mana setiap detiknya ada 24 frame, maka setiap frame harus dirender. Jangan kaget, karena satu frame saja membutuhkan waktu sampai 24 jam. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung kecepatan komputer. Pixar harus merender film animasinya sampai ribuan komputer, yang biasa disebut dengan render farm. Nah, sekarang kamu tahu betapa rumitnya membuat film animasi 3 dimensi. Semoga dengan mengetahui ini, kamu semakin menghargai mahalnya sebuah karya.